Menantu Super. Bab 4761-4770. Bab 4761 Pertemuan terkuat. Hentikan serangannya. Penatua, apakah dia gila? Dia sebelumnya telah memberitahu para tetua tentang melancarkan serangan umum pertama di kota Yetian. Pada saat itu, para tetua tidak hanya setuju, tetapi juga memujinya atas pengaturan yang baik. Mengapa dia berhenti menyerang dirinya sendiri dalam sekejap? Elder, apakah ada yang salah dengan pengaturan bawahanmu? Dia bertanya lembut dengan suara rendah. Foto. Lah tetapi, setelah dipikir-pikir, dia tidak berpikir ada yang salah dengan pelanggarannya. Pada hari ini, dia juga mengikuti keinginan para tetua dan sangat menghargai Han San Qian. Meskipun dia merasa Han San Qian mungkin benar-benar berencana untuk melarikan diri seperti yang dia duga, dia benar-benar mengutamakannya di lokasi strategis yang penting. Oleh karena itu, bersama bawahannya, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya merumuskan rencana penyerangan saat ini. Saya tidak bisa mengatakan itu sempurna, tapi setidaknya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Haha. Tetua itu tersenyum, berdiri, berjalan mendekat dan menepuk bahu utusan khusus itu. Jangan terlalu gugup. Saya tidak meminta Anda untuk menyerang. Itu bukan karena ada yang salah dengan itu. Rencana pertempuranmu. Aku hanya ingin kita lebih stabil. Lebih stabil. Utusan khusus itu tertegun sejenak, dan kemudian tampak merenung. Tetua, apakah Anda punya ide yang lebih baik? Tolong beri saya nasihat Anda. Rencana tempur Anda secara keseluruhan hampir sempurna, mengelilingi kota Yetian seperti tong besi, dan yang terpenting adalah Anda tahu cara membagi pasukan Anda. Pasukan cadangan dapat secara efektif melawan segala konspirasi dan konspirasi musuh selama pertempuran. Bahkan saya tidak setuju dengan ini. Sangat puas, apalagi yang bisa saya katakan. Setelah mendengar perkataan sesepuh dan melihat bahwa sesepuh itu tampak tulus dan tidak menyindir, utusan khusus itu semakin bingung. Elder, jika itu masalahnya, mengapa serangannya harus dihentikan? Bukannya kita harus berhenti, tunda saja dan luncurkan serangan lagi besok siang. Utusan itu sedikit mengernyit pada siang hari. Penatua, saat itulah efektivitas tempur kita adalah pada titik terlemahnya. Biasanya kami memilih untuk menurunkan level serangan kami di sini. Biarkan bawahan beristirahat. Mungkinkah si tetua ingin mengejutkannya? Kejutan apa? Sekarang mereka semua telah mengadopsi postur ini, yaitu mereka dapat membangkitkan saraf musuh bahkan tanpa berperang. Apakah serangan mendadak masuk akal? Ya, pasukan musuh sekarang berada dalam keadaan yang ketat, selalu bersiaga, menunggu serangannya sendiri. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk memilih waktu untuk melakukan serangan mendadak. Tapi ini bahkan lebih membingungkan, dan bahkan ini jika bukan itu alasannya, lalu mengapa? Tetua itu tersenyum, apakah kamu masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu sebelum perang dimulai bahwa untuk mencegah Han San Qian menjadi terlalu mesum, aku mengirim 1 juta pasukan untuk mendukungnya. Utusan khusus itu berpikir sejenak. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya mengkhawatirkan hal-hal di medan perang, memikirkan cara bertarung dan cara mengatur pertahanan, tapi dia benar-benar melupakan hal ini. Namun, ketika dia memikirkan tentang bala bantuan yang lebih besar, dia tiba-tiba tertawa. Elder, apakah mereka datang? Mereka bisa tiba lebih awal besok pagi. Seharusnya mereka sudah tiba sejak lama. Namun, saya melihat situasi di kota Yetian tidak terlalu mendesak, jadi saya meminta mereka untuk membantu saya sepanjang jalan, dan itu sudah terlambat. Utusan khusus itu tersenyum, saya khawatir yang diinginkan para tetua bukanlah agar mereka membantu Anda, tetapi untuk memeriksa apakah Han San Qian mendapat bala bantuan, bukan? Tetua itu tertawa dan berkata, itulah mengapa aku paling menyukaimu di antara kelima bawahanku. Bukan untuk hal lain, hanya karena kamu lebih memahamiku. Ya, saya memang meminta mereka untuk memeriksa sekeliling saya dalam perjalanan ke sini untuk melihat apakah Han San Qian memiliki bala bantuan. Bagaimanapun, ini adalah pilihan lain yang selalu dipilih Han San Qian untuk dilawan dengan acuh tak acuh. Tentu saja, jika melakukan ini saja tidak cukup, maka tidak akan memakan waktu lama. Utusan khusus itu tersenyum, saya kira para tetua juga meminta mereka untuk membangun benteng. Bahkan jika musuh lolos dari pengintaian mereka, mereka pasti akan terhalang oleh benteng tersebut, bukan?
Penatua itu tertawa keras, ya, memang begitu. Meskipun struktur benteng tersebut tidak rumit, berbagai lembaga dan penyergapan dapat secara efektif mengorganisir sejumlah besar orang untuk datang memberikan dukungan. Bahkan jika dukungan ini datang, saya khawatir itu akan terjadi setidaknya 7 hari kemudian. Elder, kamu sungguh luar biasa. Haha, tidak peduli seberapa lemah musuh kuatku, aku berpikir, apa yang akan terjadi pada Han San Qian. Bukan cara bermainnya, tapi apa yang akan terjadi? Bab 4762 Siapa bilang aku tidak bisa lari? Dia telah menambahkan 1 juta singa, dan untuk 3.000 Han, apakah ada dukungan atau tidak adalah hal kedua, karena kalaupun ada, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Mudah untuk mengatakannya, tapi aku hanya ingin memberitahu Han San Qian bahwa karena kita berencana menyerangnya, kita tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah bala bantuan diintegrasikan besok pagi, aku akan menggandakan jumlah orang di sana. Garis depan. Pada saat yang sama, jangan berlebihan. Ceroboh. Bagaimanapun, Han San Qian telah melakukan hal-hal hebat. Kita masih harus berhati-hati dengan kemampuan individunya. Utusan khusus itu mengangguk, tetua. Apa maksudmu pertahanan luar? Ya, jika Han San Qian dikalahkan, tidak mungkin duduk diam dan menunggu kematian, jadi mereka pasti akan memilih untuk melarikan diri. Jika 1,8 juta orang membiarkan Han San Qian melarikan diri, maka pikirkanlah. Apa perbedaan antara kita dan tempat-tempat seperti Kastil Tianmu? Keduanya hanyalah pilar rasa malu. Itu hanya memalukan, kata sang tetua. Memang kalau hal seperti ini terjadi, saya khawatir itu akan menjadi bahan lelucon di kemudian hari. Orang-orang dari zona perang ini tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di markas di masa depan. VODW. L. Saya mengerti bahwa saya akan mengirim orang untuk membangun garis pertahanan 3 lapis tepat di luar lingkaran pertempuran kita. Pada saat yang sama, saya akan mengirim sejumlah besar tim elit untuk berpatroli di sini. Terlepas dari Han San Qian, garis manapun yang Anda tembus pasti akan terhalang oleh 3 lapis pertahanan. Pada saat yang sama, jika patroli cukup, Anda dapat segera mendukung mereka. Begitu dukungan datang, Han San Qian akan terus berjuang, karena semakin banyak dukungan yang mengikuti. Ketika saatnya tiba, dia masih akan terjebak sampai mati. Oke, ayo bersiap-siap. Ya. Setelah keluar dari tenda, utusan khusus itu dalam suasana hati yang baik. Begitu banyak orang yang mati atau dikalahkan di tangan Han San Qian, kini ia memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal dan mengalahkan Han San Qian, yang tentunya merupakan hal yang sangat membahagiakan. Mulai sekarang, namanya juga akan bergema di seluruh dunia di kalangan klan iblis. Di kota Yetian, ayah, melihat situasi di luar, pertempuran akan dimulai besok pagi. Di rumah tuan kota, Luo Yinger bergegas bersama pembantunya. Tidak buruk. Luo Yuan meletakkan tangannya dan melihatnya. Melihat buku itu, dia mengangguk dan menghela nafas. Sekarang tentara semakin dekat, godaan sebelumnya sudah lewat, dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Ayah, bagaimana kabar Han San Qian sekarang? Dia masih mengurung dirinya sendiri. Di kamar pribadi, Luo Yinger bertanya buru-buru. Luo Jin mengangguk, menurut penjaga, Han San Qian berada di kamar pribadi setiap hari dan tidak pernah meninggalkan setengah langkah. Namun, Anda tidak perlu khawatir, dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman, dan dia banyak memesan anggur dan daging yang enak setiap hari. Yang saya tahu adalah Han San Qian tinggal di dalamnya. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda akan mengira ada babi yang hidup di dalamnya. Saya, Luo Yinger, cemberut. Siapa khawatir? Aku baru melihat situasinya seperti ini sekarang. Dia jika tetap sama seperti sebelumnya, apa yang akan kita lakukan besok? Hei, akan turun hujan, ibuku akan menikah, dan ada beberapa hal itu tidak bisa menghentikanku. Pelayan itu berkicau, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin, ada saatnya. Ya, saya benar-benar berpikir Tuan Kota Luo benar ketika dia mengatakan bahwa Han San Qian punya yang lain rencana, tapi semakin aku melihatnya, aku tidak akan mengatakannya lagi, dan wanita itu tidak akan senang jika aku mengatakannya sebentar. Meskipun pernyataan Tuan Kota Luo beberapa hari yang lalu kata-kata itu memang membuat beberapa orang-orang memanggil Han San Qian, tetapi dalam beberapa hari berikutnya,
muncul kabar bahwa Han Sanqian tinggal di rumah, yang membuat hati mereka sedikit hancur. Sekarang, Chen Bing dari musuh ada di depan, dan melihat postur itu benar-benar menghancurkan mereka bagaimanapun. Tidak peduli betapa hebatnya kata Tuan Kota Luo, itu hanya spekulasi, tetapi pasukannya yang berkekuatan 800.000 orang adalah yang sebenarnya. Saya mendapat kabar bahwa pihak lain telah mengirim tambahan 1 juta pasukan. Tuan Luo bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada pelayan itu, karena setelah mendengar berita itu, dia perlahan-lahan kehilangan kepercayaan pada Han Sanqian. Tidak peduli betapa briliannya Han Sanqian, itu tidak berpengaruh dalam menghadapi penindasan mutlak. Ayah, apakah ini benar? Tidak mungkin benar. Kudengar kita bisa tiba di dekat kota Yetian besok pagi. Kupikir, Han Sanqian benar-benar tidak punya peluang untuk melarikan diri kali ini. Luo Jin berkata tanpa daya, menggelengkan kepalanya. Mungkin, Han Sanqian benar-benar punya rencananya sendiri, tapi sebagus apapun rencananya, ia tidak bisa mengalahkan hampir 2 juta pria berbaju hitam. Ini seperti membenturkan telur ke batu. Siapa bilang aku tidak bisa melarikan diri dengan sayapku? Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah ancaman datang, dan mereka bertiga hampir terkejut ketika mereka menoleh ke belakang. Han Sanqian. Bab 4763 pertarungan dimulai pada siang hari. Han Sanqian, kamu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di ruang pribadi restoran? Mata ketiga orang itu terbuka lebar, dan itu adalah jelas sulit dipercaya bahwa Han Sanqian seperti ini. Waktunya akan tiba. Han Sanqian tersenyum lembut, cukup membosankan tinggal di kamar pribadi selama berhari-hari. Keluarlah jalan-jalan. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu bicarakan? Begitu Han Sanqian selesai berbicara, para penjaga di sekitar dia menyadari bahwa Han Sanqian tidak bisa dijelaskan. Entah bagaimana dia menerobos masuk dan bergegas dengan cepat. Luo Jin dan yang lainnya merasa malu dengan pertanyaan Han Sanqian, tapi untungnya para penjaga datang dan memberinya kesempatan untuk menerobos suasana canggung. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para penjaga untuk mundur, lalu tersenyum dan berkata, "Oh, tidak ada yang perlu dibicarakan. Hanya saja orang-orang di luar kota telah menyerbu negara dengan pasukan yang besar, dan sepertinya mereka akan segera tiba. Untuk mengambil tindakan, kami mengkhawatirkanmu, jadi, ayo ngobrol. Kamu akan membunuh Han sampai mati hanya dengan ngobrol," kata Han Sanqian. Fort, lah. Tak satu pun dari ketiga orang itu yang bisa menjawabnya, dan mereka semua menundukkan kepala dan melihat ke tanah karena malu. Han Sanqian tersenyum, itu hanya lelucon. Jika seseorang mengatakan beberapa patah kata kepadaku dan aku benar-benar mati, aku khawatir aku harus mati berkali-kali. Kata-kata Han Sanqian membuat Luo Jin dan yang lainnya selangkah lebih maju. Luo Jin mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit, ya, Daxia Han memiliki keterampilan yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak ada bandingannya dengan orang lain. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Datang dan duduk di ruang belakang. Yinger, beri aku teh terbaik untuk ayahmu. Tuan Han, buatkanlah. Luo Yinger sedikit bersemangat. Han Sanqian akhirnya keluar. Melihat bahwa dia tidak menolak untuk minum teh, dia dengan senang hati setuju dan pergi untuk mengambil teh. Minum teh dengan pembantunya. Keduanya memasuki aula utama, dan Han Sanqian duduk di kursi tamu. Melihat Tuan Kota Luo tersenyum meminta maaf dan menjadi sangat antusias, Han Sanqian tidak akan bertele-tele dengannya dan langsung berkata, "Baiklah, Tuan Kota Luo, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa saya pasti tidak di sini untuk minum teh." Tentu saja Luo Jin tahu betul, tetapi tidak pernah mudah untuk bertanya kepadanya tentang masalah ini terlebih dahulu. Melihat Han Sanqian sudah berbicara, dia tidak berniat untuk terus berpura-pura, dan berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan pada Han apa yang kamu butuhkan, pahlawan. Katakan saja, jika Luo bisa melakukannya, dia pasti akan melakukannya." Han Sanqian tersenyum lembut, "Memang benar aku mendapat bantuan sehingga aku membutuhkan bantuan dari penguasa kota Luo. Tolong bicara. Saya perhatikan tidak ada makanan yang ditanam di kota Yetian, jadi saya sangat penasaran, dari mana asal makanan di kota Yetian?" Kota Yetian sebagian besar berbasis perdagangan, jadi sebagian besar makanannya berasal dari perdagangan. Han
San Qian sedikit mengernyit saat mendengar ini, bukankah tidak ada makanan yang tumbuh di kota Yetian? Luo Jin menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Ngomong-ngomong, mengapa Tuan Han menanyakan hal ini? Han. San Qian sedikit gelisah, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tahu bahwa saya memiliki resimen kavaleri, jumlahnya puluhan ribu, jadi mereka harus makan dan minum. Melihat mereka berurusan dengan jatah militer, Luo Jin tersenyum, ternyata Han Daxia menginginkan jatah militer. Mudah untuk mengatakannya. Bahkan jika kota Yetian tidak menanam makanan, saya masih bisa memberikan jatah militer kepada Han Daxia. Bagaimana banyak yang kamu inginkan? Jika penguasa kota Luo memilikinya, dia dapat memberikannya kepada orang kaya, dan Han dapat membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Selain itu Han juga menginginkan beberapa bibit yang terbaik, lagi pula kalian tahu bahwa lebih baik mengajari orang memancing daripada mengajari mereka memancing. Mendengar ini, Luo Jin mengerutkan kening, apa maksudnya ini? Ajari seseorang memancing. Mendengarkan apa yang dikatakan sang pahlawan, sepertinya sangat yakin dengan masa depan. Jika dia tidak bisa bertahan dalam pertempuran ini, mengapa Han San Qian membutuhkan benih? Apa gunanya? Jadi, apakah Han San Qian bermaksud mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menang? Namun, jika Han San Qian digabungkan dengan dia tidak mengatakannya semuanya dengan jelas, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk bertanya, jadi dia harus mengatakan, jika Tuan Han memiliki keyakinan itu, mengenai masalah benih, meskipun saya tidak memilikinya di rumah Tuan Kota untuk saat ini, saya berjanji kepada Anda, meskipun saya mengunjungi setiap rumah tangga di kota Yetian, saya pasti akan memberikan benih dengan kedua tangan. Oke. Namun, kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu untuk orang mati. Kata Luo Jin. Baiklah, kalau begitu, Han ingin mendiskusikannya. Bagaimana menurutmu? Tuan, tolong beritahu saya. Bab 4764 apa yang ingin dia lakukan? Han membeli semua makanan, termasuk benih, dengan harga 2 kali lipat. Tolong bantu Tuan Kota menemukan barangnya. Saya akan membutuhkan makanannya besok. Sedangkan untuk benih, jika Han cukup beruntung untuk menang, Tuan Kota bisa memberikannya saja. Hal-hal ini kepadaku. Dan jika aku kalah, aku akan tetap menyerahkan uang itu kepadamu, tetapi benihnya akan diberikan kepada penguasa kota Luo, oke? Mendengar ini, Luo Yuan sedikit terkejut, lalu tertawa. Tentu saja hal ini bisa saja terjadi, lagi pula Han San Qian menang dan Luo Jin tidak merugi, karena harga yang diberikannya sudah melebihi harga aslinya. Dan jika Han San Qian kalah, dia tidak akan rugi lebih banyak lagi, dan dia bahkan bisa mendapat untung kecil. Khususnya, ini semua adalah rekening terbuka, dan rekening rahasia lebih layak untuk dihitung. Lagi pula, jika Han San Qian menang, pendapatan pajak tahun ini tentu saja akan dihemat dalam jumlah besar. Oke, jika Tuan Han berbicara, Luo pasti akan melakukannya. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan saat ini, Luo Ying, juga membawakan pelayan itu perlahan masuk sambil membawa teh yang sudah diseduh. Melihat ayahnya dan Han San Qian mengobrol dengan gembira, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengobrol dengan gembira? Luo Jin secara alami dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Han San Qian memiliki kepercayaan diri untuk membuat janji seperti itu. Namun, kecerdasan emosionalnya tidak rendah, tetapi dia tidak menjelaskan alasannya secara langsung, dengan mengatakan, bukan apa-apa, hanya saja Tuan Han sedang bersenang-senang mengobrol, dan dia senang untuk sementara waktu. Ayo, Tuan Han, aku akan memberimu minuman dengan teh, bukan anggur. Han San Qian mengangkat cangkir teh, mengangkat tangannya sedikit, dan setelah membalas salam, dia meminum secangkir teh. Aftertaste-nya yang wangi dan manis di mulut sungguh misterius. Teh yang enak, puji Han San Qian. Seorang pria menyiapkan teh yang enak. Hanya ketika pahlawan Han datang berkunjung, saya dapat membawa harta karun seperti itu. Terima kasih banyak, Tuan Luo, kata Han San Qian sambil tersenyum. Melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira, Luo Yinger juga mengumpulkan keberaniannya dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Tuan Han, apakah Anda tahu situasi di luar kota sekarang? Saya, Nona Luo. Saya di sini hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya.
Dia mengatakan bahwa Han tidak ingin menyebutkan perang dan mengganggu suasana hatinya. Tapi, Luo Yinger tidak bisa berkata-kata. Dia jelas khawatir tentang apa yang akan dilakukan Han Sanqian. Lakukan besok, tapi dia hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya. Nyonya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, jadi jangan terlalu cuek, kata pelayan itu dengan marah. Han Sanqian juga tidak marah. Dia sedikit menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Luo Yinger. Han tahu niat baik sang putri, tapi Han benar-benar tidak ingin membicarakan perang. Kata-kata Luo Yinger diblokir lagi, dan pelayan itu berkata, "Tidak puas. Nona, jika saya tidak menghargai kebaikan saya, berhentilah bicara. Benar, saya pasti tidak ingin menyebutkan perang. Lagi pula, saya tidak tahu bagaimana saya akan mati besok. Sekarang saya hanyalah seorang biksu yang bekerja sepanjang waktu dan bertahan. Menghadapi ejekan seperti itu." Han Sanqian tersenyum pahit dan terlalu malas untuk berdebat dengannya, membiarkannya mengatakan apapun yang dia inginkan. "Ya." Han Sanqian menjawab sambil tersenyum, mengambil cangkir teh dan terus minum. Luo Jin juga tahu bahwa Han Sanqian tidak mau memikirkan topik ini lebih lama lagi, jadi dia mengubah topik dan membicarakan hal lain. Setelah mengobrol sekitar setengah jam, Han Sanqian berdiri dan meninggalkan Luo Mansion untuk pergi. Selama jam tersebut, kedua pihak sebenarnya tidak membicarakan topik bergizi apapun. Apa yang mereka bicarakan tidak lebih dari hal-hal biasa atau pengetahuan tentang dunia. Han Sanqian juga mengetahui beberapa peristiwa menarik masa lalu di kota Yetian dari obrolan ini. Begitu Han Sanqian pergi, pelayannya adalah orang pertama yang merasa tidak puas. Sepertinya Han Sanqian sudah terlalu lama tinggal di kamar pribadi dan mulai merasa sedikit bosan. Dia datang ke sini untuk mendengarkan kami berbicara tentang masa lalu di kota Yetian. Peristiwa masa lalu. Luo Jin tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Kedatangan Han Sanqian memang agak aneh. Suatu saat dia ingin membeli makanan, dan saat berikutnya dia menghindari menyebut perang. Dia benar-benar tidak tahu obat apa yang dijual di labu tersebut. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, apakah kamu benar-benar berpikir dia mempunyai tipuan hebat di balik lengan bajunya? Berhentilah bermimpi. Biarkan aku memberitahumu apa yang ingin dia lakukan. Melihat tak satupun dari mereka berbicara padanya, pelayan itu sendiri terkejut. Xian membuka mulutnya. Benar saja, ketika mereka berdua mendengar apa yang dia katakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat langsung ke arahnya. Meskipun mereka tidak berpikir dia bisa mengatakan sesuatu yang baik, perilaku Han Sanqian malam ini benar-benar aneh. Mungkin gadis ini mungkin bisa mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, dia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin dia lakukan? Bab 4765 Saya ingin makanan. Ini sangat sederhana. Orang ini akan melarikan diri. Dan waktunya besok. Luo Jin sedikit mengernyit dan menatap pelayan itu. "Minger, bagaimana menurutmu?" "Tuan, ini sangat sederhana. Apa tujuan Han Sanqian datang ke sini? Dia menginginkan makanan. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak makanan? Dia mengatakan bahwa begitu banyak anak buah dan kudanya yang perlu makan, tetapi bukankah ini konyol? Jika dia benar-benar ingin untuk berperang, masalah kekurangan makanan seharusnya sudah kita selesaikan sebelumnya, daripada menunggu sampai sekarang kan. Lagi pula, komandan mana yang tidak bersiap menghadapi hari hujan sebelum pertempuran dimulai? Bawalah makanan yang cukup untuk tentara. Apakah kamu punya menunggu sampai pertempuran selesai untuk menyelesaikannya? Jadi, ini hanya kedok. Hanya mencari alasan untuk meminta makanan untuk diriku sendiri." Kedua ayah dan putrinya saling memandang. Meskipun apa yang dikatakan pelayan itu agak ekstrim, itu bukannya tidak masuk akal. Secara logika, hal ini memang benar adanya, bukan tidak bisa dimengerti jika Han Sanqian kekurangan makanan, namun sungguh mengherankan jika ia tiba-tiba meminta makanan setelah berjuang berhari-hari. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pelayan itu masuk akal. Saya khawatir Han Sanqian tahu betul bahwa meskipun dia melarikan diri, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa lolos dari kejaran dengan mudah, jadi dia membutuhkan makanan dan menemukan tempat yang bagus untuk menyembunyikannya, jadi tidak ada yang bisa temukan dia. Luo Jin mengangguk. Tetapi masih ada pertanyaan di benaknya, makanan yang dia inginkan setidaknya puluhan ribu orang. Jika dia memakannya sendiri,
itu akan cukup baginya seumur hidup, jadi mengapa dia membutuhkan benih? Bukankah ini tidak perlu? Pelayan itu tersenyum, kelihatannya tidak perlu, tapi mengapa itu tidak bisa menjadi salah satu pukulan indah Han San Qian? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Pelayan itu tersenyum dan melanjutkan, hanya karena dia mengatakan ini, semuanya sepertinya Han San Qian menginginkan benih, jadi apa maksudnya? Artinya Han San Qian berpikir dia bisa menang, jadi semua orang secara alami akan percaya padanya dan tidak menjadi mencurigakan. Singkatnya, itu benar. Itu berbicara kepada hati Luo Jin. Memang perasaan pertamanya saat mendengar Han San Qian meminta makanan pun sama, namun setelah mendengar benihnya nanti, ia langsung memilih untuk mempercayai Han San Qian, bahkan memikirkan senjata ajaib apa yang ia miliki untuk melawan musuh. Sekarang pelayan itu mengingatkanku akan hal ini, aku harus mengakui apa yang dia katakan sangat masuk akal. Memikirkan hal ini, Luo Jin sedikit terdiam, mungkinkah pembantunya benar? Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar dibodohi oleh Han San Qian. Luo Yinger benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak dapat membantah. Meskipun pelayan itu memiliki emosi pribadi yang kuat, dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tampaknya ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang pintar. Ayah, bagaimana menurutmu? Luo Yinger memandang ayahnya. Meskipun dia tidak bisa dikatakan terguncang, setidaknya dia mulai sedikit meragukan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Kalau yang muda seperti ini, apa yang bisa dilakukan yang tua? Luo Jin juga penuh pertanyaan. Aku tidak tahu tentang ini, hei, lupakan saja, jangan pikirkan dia, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. Jika dia melarikan diri, paling buruk, aku akan menjual makananku kepada siapapun yang aku mau. Pokoknya, dia membayar 2 kali lipat harganya, jadi aku tidak rugi. Jika dia menang, aku akan menjadi pahlawan, dan dia akan memenangkan pembebasan pajak di masa depan. Selebihnya, jangan khawatir. Hari-hari ini, saya sangat khawatir sehingga saya benar-benar kesal sampai mati. Sampai saat ini, pikiran Luo Jin berantakan. Tanpa dia, semuanya terlalu naik turun. Suatu saat aku mengira Han San Qian bodoh dan mengkhawatirkannya. Saat berikutnya aku menemukannya terbaring telentang, setengah mati karena marah. Saat berikutnya aku mempunyai ide yang sama sekali berbeda. Aku membuat tebakan liar dan berpikir dia sangat kuat, tetapi segera setelah saya berubah pikiran, semuanya menghilang dalam sekejap. Sekarang, belum lagi, kepercayaan mereka pada Han San Qian mulai runtuh lagi. Oleh karena itu, daripada melompat-lompat secara horizontal seperti ini, lebih baik lakukan dengan bersih dan potong benang cinta dengan satu tangan. Luo Yinger ingin berbicara dengannya, tetapi melihat apa yang dikatakan ayahnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun dia tidak terlalu mau menuruti perkataan ayahnya, bagaimanapun juga, apa yang dikatakan ayahnya masuk akal. Sekarang situasinya seperti ini, dan Han San Qian seperti ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Pergi dan suruh orang-orang untuk membagikan gandum di gudang kepada Han San Qian, perintah Luo Jin, bangkit dan pergi. Pada saat ini, Han San Qian, dengan senyuman misterius di wajahnya setelah keluar dari Luo Mansion, tidak kembali ke restoran untuk pertama kalinya, tetapi berjalan menuju arah tertentu di kota. Bab 4766 Bayangan Sebelum Fajar. Sosok tampannya menghilang di kegelapan malam. Sekitar setengah jam kemudian, pelayan Minger sedang menghitung biji-bijian di depan gudang. Ini adalah biji-bijian yang diminta Han San Qian dan ditunjuk oleh penguasa kota. Setelah setengah jam penghitungan, pada dasarnya semua barang yang dikonfirmasi telah dimasukkan ke dalam mobil, menunggu untuk diantar ke restoran Han San Qian. Sialan Han San Qian, kamu masih membutuhkan makanan selarut ini, dan kamu membuatku tertabrak di luar pada larut malam. Kamu pantas mati. Setelah mengutuk, dia hendak berbalik, tetapi dia mendengar suara tawa. Nona Minger, begitu, semua orang di keluarga Luo enggan membiarkanku mati, bagaimana aku bisa mati? Melihat ke belakang, wajah pelayan itu memerah karena marah, sekali lagi, itu kamu sialan Han San Qian. Aku tidak melihatmu saat aku melakukan inventarisasi. Sekarang mobilku sudah terisi dan kamu ada di sini. Tentu saja.
Han Sanqian menghilang selama setengah jam dan kemudian tiba-tiba muncul di sini. Baginya, itu bisa hanya kemalasan Han Sanqian yang menyebabkan situasi ini terjadi. Han Sanqian tidak membantahnya. Dia melihat biji-bijian yang dikemas. Ada 10 gerobak penuh puluhan ton makanan, yang cukup untuk waktu yang lama. Bayar dengan satu tangan dan kirimkan barang dengan tangan lainnya, jangan serakah. Melihat ekspresi air liur Han Sanqian, pelayan itu berkata dengan wajah dingin. Han Sanqian menggerakkan tangannya, lalu mengeluarkan kartu kecubung, jangan khawatir, ini milikmu. Oke, letakkan barang-barangmu di sini, kamu boleh pergi, kata Han Sanqian. Setelah menerima kartu itu, pelayan itu melirik ke arah Han Sanqian dan berkata, tidakkah kamu ingin kami mengirimmu ke restoran atau lokasi lain yang ditentukan? Itu tidak perlu. 10 mobil. Saya benar-benar kesal dengan idiot ini. Kalaupun dia merasa bersalah dan ingin membawanya sendiri, satu orang paling banyak hanya bisa mendorong satu gerobak. Bagaimana dia bisa mendorong 10 gerobak tersebut? Apakah Anda perlu menggunakan kultivasi Anda untuk mendorongnya? Memikirkan tentang pria yang mendorong 10 gerobak gandum di udara di gang sepi itu, mau tak mau dia ingin memutar matanya. Ini sungguh aneh. 10 mobil baik-baik saja, aku bisa memindahkannya sendiri. Oke, ini yang kamu katakan, tapi jangan berpikir bahwa kami orang-orang di Luofu belum berbuat cukup. Jangan khawatir, karena aku memintamu pergi, tentu saja saya tidak akan terkejut berdosa bagimu. Baiklah, jika seseorang ingin menjadi orang kuat, kami tidak akan menghentikannya. Ayo pulang. Setelah mengatakan itu, pekerja lain segera meletakkan pekerjaannya dan mengikuti pelayan itu kembali. Sepanjang jalan, pelayan itu menoleh ke belakang beberapa kali untuk melihat apakah Han Sanqian menyesalinya. Bagaimanapun, dia adalah pembelinya, dan tuannya juga memberitahunya dia ingin mengantarkan makanan dengan baik, tetapi jika dia menyesalinya dan tidak melihatnya, dia harus mengatakan bahwa dia bukanlah orangnya pada akhirnya. Tapi melihat Han Sanqian hanya mengawasinya pergi dengan acuh tak acuh, dia yakin kalau orang ini benar-benar seorang psikopat. Melihat mereka pergi, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum lembut. Lalu dia menggerakkan tangannya sedikit, dan 10 gerobak makanan dikirim langsung ke ring luar angkasa olehnya. Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar. Han Sanqian menghilang lagi di malam yang luas. Setelah dia pergi, beberapa sosok gelap segera keluar dari kegelapan. Han Sanqian ini benar-benar datang untuk membeli makanan. Apakah menurutmu dia akan pergi ke apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melawan kami? Mungkin, seperti yang dikatakan pelayan keluarga Luo, dia ingin melarikan diri sambil membeli makanan. Bagaimanapun, kita harus melaporkan berita ini kepada utusan khusus secepat mungkin. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Han Sanqian bukanlah tanggung jawab kita. Benar. Saya akan mengirim seseorang untuk menyebarkan informasinya sekarang, dan saya serahkan pada Anda. Jangan khawatir. Keberadaan Han Sanqian beredar, jadi berhati-hatilah. Kedua belah pihak masing-masing mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian mereka juga menghilang ke dalam malam ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh meninggalkan kota, dan sesosok lainnya mengejar menuju suatu tempat di kota. Pengejaran tersebut berlangsung sekitar beberapa saat. Zong, dia jelas tidak bisa bereaksi, apa maksud Han Sanqian? Bawa aku keliling kota. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya. Setelah keluar dari lumbung, dia dan orang-orangnya mengikuti Han Sanqian dari dekat sepanjang jalan. Namun, meskipun dia tidak pernah melupakan mereka, Han Sanqian jelas memimpin mereka berputar-putar. Tepat ketika dia kesal. Saat ini, Han Sanqian di depan akhirnya berhenti, lalu dia berdiri dan berjalan ke dalam gedung di dalam. Dia segera mengikuti, tetapi ketika dia melihat tempat itu, dia tercengang. Bab 4767 Saatnya Fajar. Apakah dia mengetahui bahwa kita mengikutinya? Utusan khusus telah berulang kali memperingatkan kita bahwa kita dapat mengikuti Han Sanqian, tetapi kita tidak boleh membiarkan Han Sanqian menemukannya. Tapi sekarang, Han Sanqian mengajak sekelompok mereka berkeliling kota begitu lama, dan akhirnya kembali ke restoran tempat dia tinggal. Bukankah ini hanya kesepian? Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita sudah ketahuan, atau apakah orang ini sangat berhati-hati?
Jika seseorang menemukan salah satu dari dua jawaban tersebut, maka semua orang akan bersedia mempercayai jawaban yang terakhir. VDTW. Tidak. Ada yang lain, hanya karena kalau yang pertama, itu akan melalaikan tugas, dan jika orang di atas mengetahuinya, maka mereka mungkin harus menggerakkan kepala. Apakah kita ketahuan atau tidak? Tolong dengarkan aku. Han San Qian tidak menemukan kita, tapi dia lebih waspada, tahu. Jika ada yang membocorkan, semua orang akan mati. Ya, melihat semua orang sebagai tanggapan, dia menghela nafas. Menghela nafas lega, jangan gegabah. Segera beritahu saudara-saudara kita di tempat lain. Kita masih perlu melakukan penyelidikan ketat di mana-mana dan mengumpulkan segala macam informasi di kota. Kita tidak boleh santai hanya karena Han San Qian sudah kembali. Setelah komplotan itu bubar, kedamaian kembali terjadi di tempat itu. Setelah Han San Qian pergi ke restoran, dia kembali ke kamar pribadinya. Dia menutup jendela dengan lembut, lalu berbaring di kursinya. Faktanya, terlalu banyak orang yang menunggu di kota Yetian. Ketika Han San Qian ingin menggunakan indera spiritualnya untuk membedakan apakah ada orang di sekitarnya, dia sering kali gagal. Tentu saja Han San Qian tidak dapat menemukan mata-mata itu. Namun, Han San Qian tidak bodoh. Dia sama sekali tidak percaya bahwa di kota Yetian sebesar itu, pihak lain tidak akan mengirim mata-mata untuk mengikutinya. Oleh karena itu, Han San Qian sangat berhati-hati dan waspada sepanjang jalan. Namun, tidak peduli seberapa waspadanya aku tahu kamu tahu apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan. Kamu seharusnya merasa nyaman mengajakmu jalan-jalan, kan? Tapi, apakah kamu benar-benar mengira aku hanya mengajakmu jalan-jalan? Anda, sesederhana itukah kita berjalan-jalan? Saya harap Anda akan mengetahui kebenarannya saat itu dan Anda tidak akan terlalu menderita. Setelah mengatakan itu, Han San Qian menutup matanya dan tertidur perlahan. Saat Han San Qian tertidur di sini, waktu juga berlalu dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa di luar kota Yetian yang tenang dan damai, saat ini angin dan awan datang. Dari segala arah, dua kelompok besar pasukan bergegas menuju sisi ini. Dan di belakang mereka, ada pasukan kecil yang juga bekerja keras menuju sisi ini. Malam, semakin gelap dengan cepat. Tepat sebelum fajar, semuanya akhirnya di tempat. Yang pertama adalah 1 juta bala bantuan lawan. Mereka tiba lebih dari 1 jam lebih awal dari yang diharapkan. Mereka seharusnya tiba saat fajar, tetapi sekarang mereka tiba saat fajar. Ratusan divisi Wan Xiong ini layak menyandang gelar singa. Mereka hampir sama dengan pria berbaju hitam di barisan depan. Mereka semua terlihat sangat galak. Tetua, orang-orang kita semua ada di sini. Apakah kita perlu melancarkan serangan terlebih dahulu? Tetua itu tersenyum dingin, jangan khawatir, semua orang ada di sini. Mari beri Han San Qian sedikit kesempatan untuk bernapas. Utusan khusus itu tersenyum sinis dan berkata, ya. Namun, meski begitu, dia bergegas turun terlebih dahulu dan mengatur posisi bertarung. Di sisi lain, Cimeng juga bergegas ke sisi Lu Ruoxin, membungkuk dan berkata dengan hormat, Nona, mereka sudah tiba, apa yang mereka lakukan sekarang? Memanfaatkan malam dan memasuki kota Yetian dalam kegelapan, dengan budidaya dan kemampuan kelompok orang ini, tidak menjadi masalah. Begitu fajar menyingsing dan perang dimulai, orang-orang yang telah memasuki kota ini pasti akan dibunuh oleh tentara umum. Ini adalah solusi terbaik. Biarkan mereka tetap di tempat mereka berada. Apa? Nona, jika langit semakin cerah, niscaya kerugian kita akan semakin besar. Aku takut kita pun akan, aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku sungguh ingin melihat apakah Han San Qian dapat menciptakan keajaiban. Jadi, bersiaplah dan dengarkan perintahku. Ya, Cimeng mundur, tapi unit terakhir juga bergerak cepat. Bab 4768 Laut Menyimpang. Bab 4768 Laut Menyimpang. Pasukan ini bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi disiplinnya bagus. Mereka menyeberangi gunung dan laut, dan melakukan perjalanan jauh. Buruan, cepat. Sesuai instruksi terbaru, kita harus sampai di lokasi yang ditentukan sebelum fajar. Aku tahu tujuannya memang sudah dekat, tapi semua orang juga harus tahu situasi kita sendiri, jadi apapun jangan tingkatkan kewaspadaanmu dan percepat. Fort, lah, ya. Skuadron Malam Gelap.
Ini. Lepaskan pasukan segera dan bersiaplah sesuai rencana. Ya. Skuadron King Feng. Ya. Besok pagi, saya ingin melihat apa yang harus ada di sana. Ingat, saya ingin hal-hal detail, sebaiknya sampai ke detail terakhir. Ya. Di mana skuadron mimpi buruk? Ya. Kirim segera keluar. Ingat, Anda tidak dapat memulai tindakan Anda sampai detasemen King Feng menyelesaikan misinya. Saya mengerti. Kali ini, saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Yang hanya ingin saya sampaikan kepada Anda adalah orang-orang itu harus hadapi, pohon itu membutuhkan kulit kayu. Sekarang kita sudah di sini, mari kita mencobanya. Kita dulu dilupakan oleh orang-orang. Sekarang, kita harus memberitahu dunia betapa gemilangnya reputasi kita. Apakah Anda mendengarkan saya dengan jelas? Ya. Pasukan merespons secara serempak, dengan momentum yang besar. Oke, kalau begitu, ayo berangkat. Begitu dia selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, pasukan mempercepat prosesnya lagi, dan terus berpisah menjadi beberapa tim, menuju ke arah yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Ibarat aliran laut yang divergen, arus utama masih bergejolak, namun aliran divergen juga mengalir ke seluruh dunia. Fajar menyingsing. Scar perlahan membuka matanya. Meskipun Hai Jin telah memintanya untuk istirahat agar dia bisa memulihkan diri untuk menghadapi musuh besok, sayangnya, dia tidak bisa tidur dengan mata tertutup selama beberapa jam. Sekarang, ketika dia melihat cahaya terakhir menembus kegelapan dan mulai menyebar ke bumi, dia tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. Segera beritahu saudara-saudaraku semua agar aku bersemangat dan bersiap menghadapi musuh. Ya, teriaknya dengan lantang. Dengan perintah ini, seluruh pasukan dibangunkan, dan Scar mengambil posisi. Di depan posisi tersebut, untuk pertama kalinya, suasananya sangat sunyi berbeda dengan serangan sepanjang waktu sebelumnya. Malam ini, suasana benar-benar sunyi setelah tengah malam. Tidak ada yang menyerang, dan medan perang yang kosong tampak sedikit aneh. Anggota korps beruang kutub yang terbangun juga mulai mengatur posisi mereka. Meskipun semua orang terlihat lelah, tidak ada yang mengeluh. Komandan, ini benar-benar ketenangan sebelum badai. Setelah bertempur selama berhari-hari, agak aneh tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Bawahan itu berjalan ke arah Scar dan tersenyum pahit. Tidak ada orang luar saat ini, jadi jangan panggil aku Panglima Tertinggi. Scar tersenyum lembut dan bertanya, apakah kamu takut? Bawahannya tersenyum, kamu takut jika kamu mengatakan kamu takut. Dan kamu tidak takut jika tidak. Siapa yang tidak takut mati? Namun, ikuti aku, kakak. Ketika kami berada di Kastil Tianmo, kami biasa menjilat darah dengan ujung pisau. Kami terbiasa dengan kehidupan dan adegan kematian. Terlebih lagi, bahkan jika kita tidak dipukuli sampai mati, kita mungkin mati kelaparan. Jadi, itu semua kematian, apa gunanya? Ini, Scar mengangguk, tersenyum, dan menepuk pundaknya. Tentu saja, beberapa orang terdekatnya bawahannya adalah saudara dekat yang biasa bergaul dengannya. Aku membawamu bersamaku di Kastil Iblis dan tidak membiarkanmu makan enak. Minumlah yang baik, bahkan kami seperti tikus, bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu. Sekarang, kamu diharuskan mengunjungi medan perang seperti itu secara langsung, dan kemungkinan besar kamu akan terpisah dari hidup dan mati. Aku, kakak laki-laki, belum melakukannya dengan baik. Tapi aku berjanji, jika di akhirat, kakak pasti akan membawakanmu makanan dan minuman lezat. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Sejak kita bergabung dengan Korps Beruang Kutub, saudara-saudara kita telah memikirkan tujuan masa depan kita. Saat kita berbaris dan bertempur, kematian dan korban jiwa tidak dapat dihindari. Selain itu, sekarang, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, itu akan jauh lebih baik daripada mati kelaparan atau terbunuh sebelumnya. Di dunia iblis, hidup dan mati adalah normal, kata bawahan itu sambil tersenyum. Scar mengangguk, saudaraku yang baik, jangan katakan apa-apa lagi. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih ingin menjadi saudaramu. Saudaraku, tolong jaga dirimu saat kamu tinggal di medan perang. Saudaraku, kamu juga, semuanya. Semua orang bergantung pada nasib mereka. Jika kita bisa bertahan, mari kita minum selama sehari. Oke. Dengan kata-kata heroik keduanya, cahaya juga menerobos kegelapan, dan sinar matahari unik dari iblis juga bersinar di bumi. Tiba-tiba fajar telah tiba. Semuanya dengarkan perintahku. Scar meraung,
dan ribuan ksatria emas merespons secara serempak. Minum. Bab 4769 berikan rasa hormat pada lawanmu. Angkat senjata. Sikat. Lebih dari 10.000 tombak emas berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Hari ini, musuh pasti akan melancarkan serangan sengit. Saya tidak ingin mengatakan lebih dari yang diperlukan. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya karena telah berjuang mati-matian selama berhari-hari. Anda memberitahu semua orang di dunia bahwa kami di Kastil Tianmo tidak pengecut, dan kamu juga. Ini memberitahu semua orang di dunia bahwa meskipun legiun beruang kutub kita berasal dari akar rumput, mereka sama sekali tidak kalah dengan legiun lainnya. Aum. Hidup legiun beruang kutub. Panjang umur legiun beruang kutub. Hidupkan legiun beruang kutub. Para prajurit dalam formasi berteriak dengan marah, dengan momentum yang luar biasa. Scar mengangkat tangannya dengan ringan dan suaranya berhenti. Semuanya, hari ini mungkin pertempuran terakhir kita. Tapi karena kita sudah berjuang sampai titik ini, tidak ada alasan untuk mundur. Jika kita ingin bertarung, kita harus menunjukkan momentum kita, dan jika kita ingin bertarung, kita harus menunjukkan keagungan kita. Kamu bilang, benar. Maju dengan berani, tanpa rasa takut. Maju dengan berani, tanpa rasa takut. Maju dengan berani, tanpa rasa takut. Ribuan orang kembali berteriak. Baiklah saudara-saudara, setelah pertempuran dimulai, semua orang akan menerima takdirnya dan bertarung berdarah-darah. Iya, teriakan-teriakan itu keras dan mengagetkan. Sepertinya orang-orang di sisi lain cukup kuat. Utusan khusus juga tiba di depan posisi pagi-pagi sekali, mengamati situasi lawan dari kejauhan, dan diam-diam menghela nafas ketika dia mendengarnya. Teriakan memekakkan telinga dari seberang sana. Bawahan di sampingnya sangat meremehkan, bertempur di medan perang bergantung pada keterampilan dan kuantitas. Apa gunanya hanya berteriak? Utusan khusus itu melambaikan tangannya, jangan katakan itu, moral. Adalah masalah besar. Hal-hal sangat penting. Selama berabad-abad, ada banyak sekali kasus yang mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Selain cuaca dan medan, yang paling penting adalah orang dan orangnya. Jika sebuah pasukan memiliki energi, mereka akan bergerak maju dengan gagah berani. Jika pasukan tidak mempunyai energi, mereka tidak lebih dari seekor singa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda harus memuji mereka karena masih memiliki semangat seperti itu setelah bertempur hingga hari ini. Di mata Anda, apa yang mereka lakukan sekarang konyol, hanya karena jumlah kita terlalu banyak dan kelebihan terlalu banyak. Meski bermusuhan, dari lubuk hati yang paling dalam, utusan khusus tetap mengagumi kelompok kavaleri ini. Sungguh menarik bisa menangani mereka begitu lama dengan hanya 20.000 orang. Bawahanku tahu, setelah mereka mati, carilah tempat untuk menguburkan mereka. Utusan khusus berkata, utusan khusus, menurut aturan biasa, bukankah mereka harus dimurnikan menjadi rakyat kita? Bawahan itu bertanya dengan curiga. Tidak, Anda harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada lawan yang Anda hormati. Orang-orang ini layak mendapatkannya. Bawahanku mengerti. Apakah pasukannya sudah siap? Beritahu utusan khusus bahwa itu sudah siap. Oke, semua orang diperintahkan untuk tetap di tempatnya. Siang hari, serangan umum akan resmi diluncurkan. Ya, ta. Di istana Tuan Kota, meskipun Luo Jin berbicara tentang menghentikan masalah, dia mau tidak mau bangun pagi dan duduk di aula utama. Meskipun pelayan menuangkannya secangkir teh, dia tidak minum seteguk pun. Dia khawatir. Pada saat ini, seorang pelayan kembali. Ketika dia melihat pelayan itu, dia cemas pada awalnya, tetapi kemudian dia kembali normal. Tuan, ada barisan tentara di luar kota, dan tampaknya berada di ambang pecah. Mengangguk, Luo Jin tidak berkata apa-apa, jelas sedang menunggu sesuatu. Oh, di restoran sebelah sana, pintu kamar pribadi masih tertutup. Menurut penjaga, Han Sanqian sedang tidur nyenyak di dalam. Luo Jin mengerutkan kening, siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan Han Sanqian? Saya meminta Anda untuk melaporkan informasi di luar kota. Bawahan itu tidak bisa berkata-kata. Jelas Anda yang meminta saya untuk pergi melihat situasi di luar kota dan melihat apa yang dilakukan Han Sanqian. Saat saya melapor barusan, saya juga sengaja menunggu diri saya sendiri untuk melaporkan situasi Han Sanqian. Sekarang bahwa aku sudah selesai melaporkan,
"Hei, kamu," dia menyeka pantatnya dan melupakannya. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa diam. Ya, ya, ya. Tentu saja Luo Jin tidak bermaksud menyalahkan pelayan itu, tapi dia hanya mengatakan apa yang dia katakan sejak awal, dan sekarang dia peduli lagi pada Han San Qian, yang memalukan. Awal, ikutlah denganku untuk melihat tembok kota. Ya, ketika Luo Jin datang ke gerbang kota di bawah pengaturan para pelayannya, gerbang kota sudah penuh sesak dengan orang. Ketika melewati restoran sebelumnya, Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, ingin melihat Han San. Apakah Qian masih tidur? Tapi saat ini, jendela Han San Qian tiba-tiba terbuka. Bab 4770 siang telah tiba. Luo Jin tidak bisa menahan alisnya, dan dengan cepat menoleh untuk melihat lurus ke depan, seolah-olah dia tidak melihat ke arah Han San Qian sama sekali. Tapi dalam sekejap mata, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dan memilih untuk melihat dengan tenang. Sekilas tidak masalah, matanya hanya bertemu dengan mata Han San Qian yang sedang berbaring di jendela melihat ke bawah setelah bangun tidur. Han San Qian tidak peduli sama sekali, ketika dia melihat Luo Jin, dia secara alami tersenyum dan menyapa. Luo Jin menghindarinya untuk beberapa saat, tapi akhirnya berbalik dan tersenyum malu. Tuan Kota Luo datang pagi-pagi sekali untuk menyaksikan kegembiraan itu, kata Han San Qian sambil tersenyum. Omong kosong, Anda bertanya dengan sadar, gerbang kota di depan hampir dipenuhi orang, Anda tidak hanya sekedar menyaksikan keseruannya, mungkinkah Anda akan bertarung secara langsung? Bagaimana mungkin saya, penguasa kota, tidak ada hubungannya dengan itu? Han San Qian mengangguk, itu benar. Namun, kata-kata Tuan Luo tidak terdengar seperti sarkasme bagi Han. Tidak masalah. Vo Tw. Lah. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Han Daxia memiliki orang-orang baik, dan dia masih bisa tak terkalahkan tanpa Daxia Han secara pribadi ikut berperang. Nenek yang sudah tua, bisa bicara sepuasnya sekarang, masih menertawakan diriku sendiri. Orang-orang ini sudah tua dan canggih, dan mereka berbicara dengan cara yang sama. Lupakan saja, untuk mencegah Tuan Kota Luo berpikir bahwa sesuatu tentang Han tidak ada hubungannya denganmu, tolong tunggu aku di bawah sebentar. Aku akan segera turun dan menonton kesenangan bersamamu. Setelah mengatakan ini, Han San Qian berbalik dan berpakaian di kamar. Tapi Luo Jin bodoh. Kamu mengatakan dengan baik bahwa masalah penting harus menjadi urusanmu sendiri, tetapi jika dipikir-pikir, itu salah. Pasukanmu sendiri sedang bertempur di luar, dan kamu. Apakah kamu akan bersenang-senang? Anda melihatnya 6 kali. Namun, sebelum Luo Jin sempat bereaksi, Han San Qian sudah mengikutinya ke bawah. Meskipun dia memiliki pendapat berbeda di dalam hatinya, Luo Jin masih tetap tersenyum sopan, dan dia dan Han San Qian pergi ke tembok kota. Melihat penguasa kota datang, banyak orang memberi jalan bagi mereka. Aku hendak mengatakan sesuatu, tapi aku melihat Han San Qian berjalan bersamaku. Ekspresi terkejut dari kelompok itu tidak lebih berlebihan dari ekspresi Luo Jin saat itu. Sial, apa maksudmu? Bukankah orang-orang berkelahi di luar Han San Qian? Kenapa dia menonton kegembiraan bersama kita? Lebih besar dari, operasi macam apa ini? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang makan melon memakanku. Sekelompok orang tercengang, dan Luo Jin benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk menstabilkan situasi. Lagi pula, itu memang benar, bahkan dia kesulitan memahaminya. Apa yang sedang terjadi? Tapi Han San Qian tidak tersipu sama sekali, haha, semuanya, lebih baik bersenang-senang sendirian daripada bersenang-senang bersama. Saya juga akan bermain dengan semua orang dan menonton kesenangan. Apakah Anda tidak menyambut saya? Ini bukan sama saja dengan menyambut. Tidak ada hubungannya dengan itu, tapi pada dasarnya kamu idiot. Sepertinya semua orang tidak terlalu senang. Tidak apa-apa. Menjadi hidup saat kita bertarung. Menjadi hidup saat kita bertarung, kata Han San Qian sambil tersenyum. Sekelompok orang memutar mata mereka dengan liar, hampir tidak bisa berkata-kata. Bukankah orang ini gila? Jika dia dipukuli dengan bodoh, dia pasti dipukuli dengan bodohnya oleh orang lain. Pikirkan tentang kelompok kavalerinya. Meskipun mereka terlihat sangat bagus, saya juga yakin mereka memiliki kekuatan yang mutlak. Tapi kali ini kami menghadapi situasi yang sulit,
dan jelas bahwa seluruh pasukan akan dimusnahkan. Kita semua tahu bahwa resimen kavaleri yang terbuat dari emas ini pasti mahal untuk dibangun, jadi tidak dapat dimengerti jika beberapa orang menjadi gila karena kesedihan. Juga, hei, aku akan merasa tidak nyaman jika sesuatu yang aku habiskan banyak uang untuk membangunnya dihancurkan dengan sia-sia. Aku percaya biaya dari para ksatria emas ini saja tidak termasuk biaya pengerjaan dan penempaan. Emas saja sudah cukup untuk setidaknya membelinya. Ayo beli semuanya dari acara 8 tahun kita. Ini mungkin kekayaan yang tidak akan pernah diraih banyak orang seumur hidup mereka. Tidak nyaman kehilangannya dengan sia-sia. Lupakan, pahami dia. Ya. Setelah menjelaskan, semua orang kehilangan ejekan mereka sebelumnya dan benar-benar menunjukkan sedikit simpati. Sifat manusia terkadang memang seperti ini. Jika kamu lebih kuat darinya, dia akan membencimu bahkan memperlakukanmu sebagai musuh. Namun, ketika kamu lebih lemah darinya, dia akan sangat menyayangimu. Yang terakhir adalah hal yang baik, tetapi karena beberapa orang sengaja menghubungkannya dengan yang sebelumnya, itu menjadi dibuat-buat dan menjijikkan. Han Sanqian tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini, dia tersenyum lembut dan tidak marah sama sekali. Melihat Han Sanqian tidak menjawab, semua orang tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Saat ini, matahari telah terbit.